Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali bersama channel Rianto SPD. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita akan mengingatkan atau iling-ilingan dalam rangka materi pengertian Islam. Jadi kita apa sih sebenarnya Islam itu? Namun sebelum kita membahas tentang pengertian Islam, bahagia sekali rasanya kalau saudara-saudara kita penggemar atau mendengarkan channel Rianto ini, mudah-mudahan yang selalu setia mendengarkan dan selalu subscribe dan like, mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya. Dan bagi yang sudah subscribe, mudah-mudahan saya doakan panjang umur, murah rezeki, dan selalu bahagia. Mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu kesempatan hari ini adalah pengertian Islam. Pengertian Islam memiliki dua makna. Jadi Islam kita memiliki dua makna. Islam secara umum dan pengertian Islam secara khusus. Islam secara umum adalah syariat Allah Ta'ala yang diturunkan kepada semua nabi dan rasulnya. Ini adalah secara umum. Jadi syariat-syariat Allah Ta'ala yang menurunkan kepada semua nabi dan rasulnya. Sedangkan secara khusus Islam secara khusus adalah agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup atas syariat-syariat para nabi dan rasul terdahulu. Jadi kalau secara khusus adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengertian Islam menurut bahasa Arab, kata Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu, islaman, yang mempunyai arti taat, tunduk, patuh, pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Islam. Merupakan kata aslama yuslimu, islaman, yang mempunyai arti taat, patuh, tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aslamu yang artinya yaitu damai atau kedamaian. Allah telah berfirman, dan jika mereka condong kepada kedamaian, maka condonglah kepadanya dan
Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar dan lagi maha mengetahuinya. Jadi kata Islam dalam ayat mempunyai arti damai. Damai atau perdamaian. Oleh karena itu seorang muslim yang baik hendaklah senantiasa menjaga perdamaian dimanapun dia berada. Termasuk di dalamnya menjadi penengah dan mendamaikan dua orang yang sedang berselisih pun. Serta menghindari hal-hal yang menyebabkan perselisihan atau pertikaian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan sesungguhnya di antara kami ada golongan yang taat dan ada juga golongan yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Jadi seorang muslim hendaknya taat dan berserah diri kepada ajaran agama, khususnya agama Islam secara keseluruhan, secara kafah. Melaksanakan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bukan karena malu dilihat tetangga atau dilihat manusia lain, serta meningkatkan segala bentuk kesyirikan dan keyakinan yang menyimpang, seperti percaya kepada batu besar, pohon besar, atau paranormal, dukun, ramalan bintang, ramalan zodiak dan lain sebagainya. Jadi istaslama, berserah diri. Allah Ta'ala telah berfirman, bahkan mereka pada hari itu menyerah diri, pasrah kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti kata istaslama telah menegaskan makna kata aslama, yaitu berserah diri. Karena pada hakikatnya seorang muslim harus menjalankan ajaran agamanya, khususnya agama Islam secara totalitas keseluruhan, tanpa kata atau tanpa tapi atau nanti. Ini merupakan inti dari ajaran agama Islam, yaitu mengajak umat manusia untuk taat, tunduk, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salim, yaitu bersih, suci. Allah Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Oleh karena itu, kalau kita akan berbuat baik, diwajibkan untuk bersuci, mengambil air wudhu, menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Jadi dalam kata salim yang bermakna suci dan bersih merupakan sebuah gambaran hati seseorang muslim
yang sebenarnya, yaitu hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bersih dari perbuatan-perbuatan syirik. Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah kepada ayahnya dan kaumnya. Beliau mengajak ayahnya dan kaumnya yang masih menyembah berhala untuk masuk Islam, yaitu dengan mentauhidkan Allah Ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala mereka. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi pengertian Islam menurut Al-Quran, maka tak kala mana tatkala Isa mengetahui kekufuran mereka, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk mengatakan agama Allah? Para sahabat-sahabat menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah. Hanya Allah lah segala-galanya. Datangnya dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian Islam menurut Al-Quran, bahwa semuanya datangnya dari Allah akan kembali kepada Allah. Jadi pengertian Islam menurut agama, menurut Al-Quran. Kalau pengertian Islam secara umum yang kita ketahui di masyarakat, pengertian Islam secara umum yaitu agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam, alaihissalam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Adam yang pertama diciptakan, Allah menciptakan, itu juga Islam. Pengertian Islam secara umum yaitu agama yang dibawa seluruh nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam hingga yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap rasul diutus untuk umatnya masing-masing, kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku untuk semua umat manusia dan jin hingga hari kiamat. Sedangkan pengertian Islam secara khusus yaitu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam dan disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup di dunia ini. Jadi Islam merupakan satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing manusia dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Islam mengajak manusia untuk taat dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak menyekutukannya
dengan apapun dan meninggalkan semua larangannya. Jadi itulah yang kita ketahui bahwa Islam secara lengkap. Semoga penyampaian saya ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya saya pribadi dan umumnya semua para pendengar channel YouTube Rianto. Mudah-mudahan pengertian walaupun hanya sekedar beberapa materi yang kita sampaikan, masih banyak materi-materi, silakan untuk literasi yang lainnya. Ini sepengetahuan kita, mudah-mudahan untuk membuka dan minimal mengetahui pada diri kita sendiri tentang pengertian Islam, baik secara khusus maupun secara umum. Sehingga kita akan meningkatkan keimanan dan keislaman kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Dan untuk meyakinkan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga akan bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.